Kita mulai aja ya. Boleh Pak. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sama Sekuritas Indonesia mencoba mengadakan webinar, jadi bisa berdialog dengan Pak Wahyu Andi dari CFO dari Widodo Makmur. Hari ini saya juga ditemani oleh Mas Lukman El Hakim, yang kita kenal sebagai founder dari Samologi, yang followernya di Instagram 153.000 ya katanya. Ya masih kecil Pak, belum banyak. Banyak banget gitu ya. Hari ini saya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu Pak Wahyu Andi. Pak Wahyu Andi Susilo ini merupakan CFO dari Widodo Makmur. Beliau adalah lulusan dari Trisakti Pak ya, Fakultas Ekonomi Akuntansi dari Trisakti, dan sebelumnya pernah di CIMB Niaga Pak ya, CIMB Niaga selama 5 tahun Pak ya, sebelum bergabung di WMU ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita bisa melihat dulu video dari WMU mungkin. Silakan Pak. Together, we make your life easier and improve national nutrition. We've been serving the needs of the national food industry. Widodo Makmur Unggas is a vertically integrated poultry business which controls large-scale feed mills, breeding farms, hatchery mills, commercial farms, layer farms, slaughterhouse, and related partnership operations. Widodo Makmur Unggas adalah sebuah perusahaan vertical integrated di sektor poultry yang bergerak dari sektor GP sampai dengan end product. Storage kita bangun besar sebesar 5.500 ton, artinya akan menangkap seluruh mitra yang tergabung di dalam bisnisnya Widodo Makmur Unggas. Turnover bisnis yang 183 triliun dalam setahun layak diorkestrasi sama-sama dengan Angkatan Muda Indonesia. 10,7 juta penganggur di Indonesia layak ikut andil berpartisipasi di dalam bisnis ini. Yuk sama-sama mengorkestrasi untuk bisa mengambil opportunity sama-sama dengan Widodo Makmur Unggas, sehingga pertumbuhan penduduk yang 1,4, peningkatan income per kapita, peningkatan konsum per kapita protein Indonesia terangkat akibat orkestrasi kita sama-sama. Under the ardent support of our capable team, innovative management systems, profound farming know-how, full community collaboration, and exemplary facilities and technology, we manage to ensure reliable delivery of our high-quality products across Indonesia. Kami memiliki kewajiban untuk melakukan standar serta aturan tertinggi dalam menjalankan manajemen peternakan unggas yang terintegrasi vertikal. With PT Widodo's experience in Indonesia and with 54 single-stage incubators, I'm very sure that PT Widodo will produce the most and the best quality day-old chicks for many years to come. Kami sangat peduli dengan orang-orang yang berhubungan dengan kami, berkomitmen untuk menghasilkan nilai lebih dalam jangka panjang. Widodo Makmur Unggas memiliki kekuatan yang terletak pada setiap anggota tim yang memiliki prinsip integritas, profesional, loyalitas, sinergi, dan kolaborasi untuk tujuan besar dan sukses bersama. Widodo Makmur Unggas, the future is us. Oke, acara hari ini akan dimulai dengan presentasi dari Pak Wahyu Andi, kemudian akan diikuti dengan tanya jawab. Mungkin nanti saya tanya-tanya dulu sama Pak Andi, dilanjutkan oleh Mas Lukman kali nanti ya. Ya, itu nanti audiens kita minta untuk Q&A di dalam kesempatan tanya jawab sama Pak Andi. Oke, saya persilakan Pak Andi untuk memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Surya, Pak Lukman, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mungkin yang akan share tim dari Samuel.
untuk bahan presentasinya kita. Oke. Izinkan kami untuk mempresentasikan terkait dengan company update kami di Q1 di tahun 2021 ini. Next. Baik. Jadi poin-poin ini yang mendasari di mana PT Widodo Makmur Unggas memiliki strategi bisnis yang berbeda dengan peers, di mana kita fokus di downstream dengan produk karkas output dari slaughterhouse kita, di mana yang pertama adalah key highlights kita bahwa di 2021 ini poultry consumption kita per kapita masih sangat rendah, yaitu di angka 12 kilo per kapita. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga saja, ASEAN, itu minimal mereka sudah di angka 20 kilo per kapita. Dan juga dari sisi poultry consumption forecast untuk di tahun 2021 ini di angka 3,9 juta tons, dan juga GDP di tahun 2018 kita di sebesar 1.000 juta USD. Nah, dilihat dari statistik bahwa terdapat tren pertumbuhan consumer expenditure terkait dengan food di Indonesia, yaitu sebesar naik di 58,6%, dan juga peningkatan terhadap processing industry selama tahun 2020 terakhir kemarin itu naik di angka 4%, dan juga pertumbuhan terhadap middle up income country di Indonesia di angka 4.000 USD, sehingga kita yakin bahwa fokus kita di downstream sudah inline terhadap pertumbuhan konsum terhadap unggas di Indonesia, di mana ketika pendapatan seseorang meningkat sehingga quality life mereka juga meningkat. Dapat kami sampaikan bahwa protein hewani yang masih sangat murah itu adalah protein yang dihasilkan dari hewan unggas atau poultry. Next. Nah, ini salah satu yang mendasari juga kenapa PT Widodo Makmur Unggas berbeda dengan peers. Dapat dilihat bahwa national chicken price itu relatifly naik dari tahun 2012 hingga di tahun 2018 dan stabil di 3 tahun terakhir. Ini yang mendasari kenapa kita PT WMU fokus di downstream, yaitu slaughterhouse dan output produknya di karkas dan produk turunan lainnya. Next. Milestone kami di mana PT Widodo Makmur Unggas Tbk pertama berdiri di tahun 2015 dengan nama PT Pakan Makmur Perkasa, dan cikal bakal kita merupakan pabrik pakan yang menghasilkan produk-produk pakan ternak, sapi, dan juga di tahun 2016 kita mencoba formula untuk produksi pakan ayam. Nah, itu yang menjadi cikal bakal kita sehingga masuk terintegrasi, poultry vertikal terintegrasi, di mana di tahun 2017 kita bertransformasi dari nama PT PMP menjadi PT Widodo Makmur Unggas, dan juga kita di tahun yang sama sudah memiliki anak usaha dengan nama PT Adijaya Unindo Perkasa, dan di tahun 2017 kita sudah starting memiliki breeding farm yang ada di Yogyakarta. Diikuti di tahun 2018 kita sudah memiliki fasilitas hatchery dengan teknologi yang terbaru yang kita datangkan dari Eropa, using past reform technology, dan juga di tahun 2019 diikuti peningkatan terhadap lini bisnis divisi kita, yaitu operating slaughterhouse yang ada di area Jawa Tengah juga, sehingga kita fully vertical integrated itu di tahun 2018-2019. 2020 pengembangan selanjutnya ekspansi di semua lini bisnis divisi, baik itu dari breeding farm,
broiler farm sampai dengan slaughterhouse. Nah, di tahun 2021 awal tahun merupakan momen bersejarah bagi kita, di mana di bulan Februari awal itu kita listing di bursa dengan floating share 15%. Dan juga diikuti di tahun 2021 ini kita operate terhadap fasilitas kita slaughterhouse, satu titik terbesar di Indonesia bisa dikatakan demikian, dengan 12.000 ekor per jam capacity, dengan disupport oleh cold storage kita di angka 9.000 ton per month. Next. Bisnis line dari PT Widodo Makmur Unggas terbagi menjadi 3, yaitu upstream, midstream, dan juga downstream. Di upstream sendiri kita ada kegiatan feed mill, memiliki fasilitas breeding farm, baik itu grain parent stock maupun parent stock, dan juga hatchery. Di midstream kita memiliki fasilitas broiler commercial farm, dan juga kita mencoba dengan skala kecil masuk ke sektor layer farm atau ayam petelur. Dan juga di downstream kita memiliki slaughterhouse dengan output produk kita dari karkas, parting, boneless, dan juga MBN. Market position kita, jadi PT Widodo Makmur Unggas membangun sebuah cluster, tercluster, di mana cluster pertama kita fokus di area Central Java. Kenapa? Karena memang di area ini kita bisa meng-grab seluruh market yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa fasilitas kita cluster pertama ada di area Jawa Tengah, Jogja, dan juga next kita akan membangun cluster kedua yang ada di Jawa Barat. Nah, di Jawa Tengah ini kita bisa meng-grab market dari mulai area Jabodetabek maupun Indonesia Timur, bahkan ke luar Pulau Jawa dengan channel distribusi kita yang sudah ada dari fasilitas port di Tanjung, baik di Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan juga Tanjung Perak. Jadi kami PT Widodo Makmur Unggas memiliki visi menjadi pemasok produk pangan berbasis protein hewani terbesar di Asia Tenggara berdasarkan prinsip besar dan sukses bersama. Dari sisi misi kami, yang pertama menyediakan produk pangan berbasis protein hewani yang berkualitas dan terjangkau. Dan juga misi kami yang kedua mensupport terhadap kesejahteraan bagi petani dan peternak di Indonesia. Dalam prosesnya, insan-insan PT Widodo Makmur Unggas memiliki nilai yang kami anut. Yang pertama integritas, profesional, loyalitas, sinergi, dan juga kolaborasi. Key investment highlight kami, di mana yang pertama kami memang sudah memiliki part of WMU adalah part of Widodo Group, di mana Widodo Makmur Perkasa sendiri sudah lebih dari 25 tahun bergerak di industri pangan. Dan yang kedua, pertumbuhan konsumsi daging ayam sejalan dengan perencanaan perseroan. Dan yang ketiga adalah program kemitraan kita dengan berbagai pihak untuk menunjang capital spending yang efektif dan pertumbuhan yang sustainable. Dan yang keempat adalah market distribusi yang menyeluruh, mengirimkan produk sampai ke seluruh Indonesia dengan clustering production facility kita yang kita bangun di area Jawa Tengah. Dan yang kelima adalah manajemen yang berpengalaman di bidang unggas dan bisnis di Indonesia, itu proven. Dan yang berikutnya adalah next. Di awal kita sampaikan bahwa PT Widodo Makmur Unggas merupakan salah satu anak usaha dari PT Widodo Makmur Perkasa Group, di mana Widodo Makmur Perkasa Group sendiri memiliki 5 anak usaha. Yang pertama adalah cattle farm, livestock, yaitu PT Pasir Tengah. Yang kedua adalah Cianjur Aka Makmur, itu adalah meat processing. Di situ ada production facility slaughterhouse untuk sapi, sampai ke produk turunannya meat processing, ada nugget, sosis, bakso, semua ada di Cianjur Aka Makmur. Dan yang ketiga, komoditi, ada Widodo Food Makmur Perkasa, bergerak di bidang komoditi dan juga plantation.
Dan yang keempat itu adalah Widodo Makmur Unggas, kita Integrated Poultry Farm. Dan yang kelima adalah Construction dan Energi, itu ada di bawah PT Langgeng Makmur Perkasa. Nah, dari shareholder sendiri, Widodo Makmur Unggas dimiliki 76,5% oleh Widodo Makmur Perkasa, 15%-nya adalah publik, dan juga 8,5-nya perseorangan. PT Widodo Makmur Unggas sendiri memiliki anak usaha PT Harijaya Unindo Perkasa yang shareholder-nya dimiliki 68% oleh PT Widodo Makmur Unggas. Jajaran komisaris kami diketuai oleh Bapak Insinyur Tumiana selaku komisaris, presiden komisaris. Beliau sudah 30 tahun lebih menggawangi perusahaan BUMN karya yang ada di Indonesia. Dan juga ada Bapak Teddy Mulyawan Subukti selaku presiden, selaku komisaris kita, dan juga Bapak M. Aprindi selaku independen komisaris. Di jajaran direksi, Pak Ali Masadi selaku direktur utama, beliau sudah 18 tahun lebih experience di Widodo Makmur Perkasa Group di bidang feed dan ahli nutrisi. Sebelumnya beliau menjabat sebagai direktur utama PT Pakan Makmur Perkasa. Dan berikutnya adalah saya sendiri, Wahyu Susilo, dipercaya oleh manajemen sebagai Chief Finance dan Human Capital Development Officer. Dan Bapak Dr. Andes, Dr. Hewan Hasonedi sebagai Chief Operation Officer kami. Beliau sudah lebih dari 35 tahun menggeluti industri di poultry, dan beliau join di Widodo Makmur Unggas sejak 2016. Dan berikutnya ada Bapak Trimaha Wijaya Helambang, beliau selaku Chief Marketing dan Sales Officer. Beliau juga kebetulan sudah 10 tahun bergerak di expertise di relevant sector. Next. Berikut production facilities kami, di mana kami sudah memiliki feed mill atau pabrik pakan yang ada di Tangerang, Banten dengan total kapasiti 36.000 ton per tahun. Diikuti Grand Pan Stock kami yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan kapasiti existing saat ini 32.000 DOC Grand Pan Stock. Kita sudah menyiapkan lahan sehingga dapat di-extend sampai dengan 64.000 DOC Grand Pan Stock. Breeding farm yang sama, Grand Pan Stock kita bangun di Sukabumi, Jawa Barat, dengan kapasiti 40.000 DOC Grand Pan Stock. Selanjutnya, turunan berikutnya adalah breeding farm parent stock yang kita bangun di area Gunung Kidul, DIY, daerah istimewa Yogyakarta, dengan kapasitas 220.000 DOC parent stock. Dan tidak jauh dari lokasi breeding parent stock kami, ada fasilitas hatchery dengan kapasitas 2 juta ekor per bulan, dan kita sudah melakukan pengembangan untuk extend di 4 juta telur per bulan. Diikuti broiler commercial farm kami berada di daerah Wonogiri, Jawa Tengah, dengan kapasitas existing saat ini di angka 10,5 juta ekor per tahun. Berikutnya dengan skala kecil kita sudah memulai diversifikasi ke layer farm. Kita memiliki production facility layer commercial farm di Klaten, Central Java, dengan kapasitas 26.000 DOC, sehingga dapat memproduksi sekitar 9.360 telur per tahun. Dan juga slaughterhouse kita, yang tadi kami sampaikan di depan, satu lokasi terbesar di Indonesia dengan kapasitas 12.000 ekor per jam, ekuivalen 70.560 ton per tahun. Dan kita juga memiliki slaughterhouse dengan skala lebih kecil, yaitu 1.500 ekor per jam, atau ekuivalen 6.500 ton per tahun. Next. Beberapa production facilities yang sedang kita bangun di tahun 2021 ini, yang pertama adalah breeding farm parent stock yang berlokasi di Gunung Kidul juga, daerah istimewa Yogyakarta, dengan kapasitas 240.000 ekor, dan juga pengembangan untuk layer commercial farm
yang ada di Klaten dengan kapasitas 60.000 ekor kapasiti. Dan berikutnya adalah hatchery yang akan kita bangun di Sukabumi dengan kapasitas 500.000 telur per minggu. Berikutnya, Borel Commercial Farm yang ada di Wonogiri juga, Sentral Java di Jawa Tengah dengan kapasitas 1,2 juta ekor dan juga slaughterhouse dengan kapasitas yang sama yaitu 12.000 ekor per jam yang akan kita bangun di Cianjur, Jawa Barat. Dan yang terakhir feed mill yang akan kita bangun di daerah Ngawi, samping berdekatan samping tol Solo Ngawi dengan kapasitas 140 ton per jam. Yang ini akan mensupport terhadap internal kita di tahun sampai dengan 2025 mendatang. Berikut kami sampaikan terkait dengan kinerja perseroan, di mana posisi terbaru yaitu posisi Maret di Q1 2021 ini perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar 597 miliar atau jika kita bandingkan dengan periode Maret di tahun sebelumnya itu mengalami peningkatan 111% year on year. Diikuti dengan gross profit margin kita di Q1 2021 ini sebesar 81,6 miliar atau 13,7%. Naik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya 101% year on year. EBITDA margin kami di angka 10,6% atau setara 63,5 miliar rupiah atau naik 144% year on year jika kita bandingkan pada periode sebelumnya. Net profit margin kami di angka 6,7% atau setara dengan 39,8 miliar atau naik 111% dari tahun sebelumnya. Dari sisi aset, di Q1 2021 ini total aset kami di angka 1,7 triliun atau naik 87% dari tahun di periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan total equity kita setelah prosesi IPO, maka buku equity kami di posisi Q1 2021 di angka 1 triliun atau naik 232% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Dan total liquidity kami di posisi Q1 di 2021 ini di angka 692,8 miliar rupiah. Beberapa rasio penting di perseroan kami. Yang pertama, current rasio kita berhasil di posisi 1,5 kali untuk Q1 di 2021 ini, dan debt to asset kita di angka 39,6% atau mengalami penurunan di sebelum periode yang sama di tahun sebelumnya. Debt to equity kita cukup sangat rendah di angka 65,5% dan diikuti return on equity itu di angka 15,1% dan return on asset kita di angka 9,1% sesuai dengan posisi buku Maret 2021. Sedikit kami sampaikan terkait dengan resume customer base kami. Jika dilihat dari segmentasi bisnisnya, itu 60% itu B2C atau menuju ke retail, dan 40%-nya adalah B2B ke arah industri. Secara geografis, produk kami 70% itu market di Pulau Jawa, dan 30%-nya untuk mensupport terkait market yang ada di luar Pulau Jawa. Dan dari produk sendiri, 73% itu frozen dan 27% itu fresh chill. Di awal kami sampaikan bahwa PT Widodo Makmur Unggas merupakan perusahaan vertical integrated poultry, di mana fokus kita ada di downstream, yaitu di slaughterhouse dengan output penjualan di karkas, sehingga dapat kita lihat bahwa revenue driver kita dari tahun sebelum-sebelumnya memang revenue driver kita di driver oleh
penjualan Kakas, di mana di Q1 2021 ini 90% itu revenue driver dari Kakas, yaitu sebesar 540 miliar. Diikuti dengan broiler komersial kita, Livebird, dan juga supporting dari penjualan pakan related dengan partnership kita, dan juga diikuti dengan penjualan DOC atau DOC yang juga supporting terhadap partnership kita. Proyeksi kita untuk di tahun 2021 ini, jadi kami sampaikan bahwa bicara market share, 2020 itu kita baru bisa menggrab market share sebesar 0,7%, atau setara dengan revenue di angka 1,1 triliun. Nah, di tahun ini kita berkeyakinan dengan starting production kami, RPA, yang ada di Jawa Tengah, dengan total kapasiti terpasang 12.000 ekor per jam, kita yakin bahwa tahun ini kita bisa menggrab market share di angka 3,7%, atau setara dengan 4,3 triliun rupiah. Nah, ini dengan asumsi bahwa slaughterhouse kita di area Jawa Tengah dengan 12.500 ekor per jam, itu turnover sales kita di angka 2,5 triliun. Sehingga target ini sangat reasonable dan juga achievable, karena memang paralel kita juga seperti yang kami sampaikan sebelumnya dalam proses pengembangan slaughterhouse berikutnya yang ada di area Cianjur, Jawa Barat. Diikuti net profit kita targetkan di angka 350 miliar untuk posisi ujung tahun di 2021 ini. Next. Mungkin itu Pak Surya, Pak Lukman, yang dapat kami sampaikan terkait update dari company PT Widodo Makmur Unggas Tbk. Kami kembalikan kepada moderator atau Pak Lukman, Pak Surya. Terima kasih Pak Andi. Menarik sekali ya kalau saya lihat proyeksinya itu luar biasa juga peningkatannya Pak ya. Nah, cuman saya mau tanya juga Pak, itu Bapak tadi kan bilang revenue-nya itu bisa berapa tahun ini 4 triliun lebih. 4,3. Ya, 4,3 Pak. 4,3 ya Pak ya. Nah, itu tuh berdasarkan slaughterhouse yang sudah beroperasi di Cianjur dalam berapa bulan gitu Pak? Kan kalau sekarang Bapak bilang tadi kan masih dalam pembangunan Pak ya, Cianjur Pak ya. Nah, kalau ya. asumsi 4,3 itu dari beroperasinya Cianjur dalam berapa bulan Pak? Kalau yang di Jawa Tengah itu sudah beroperasi Pak. Nah, yang di Cianjur itu staging nanti operate dari mulai bulan Juni, Pak. Bulan Juni ya? Ya. Berarti itu hasil dari setengah aja udah mencapai 4,3 triliun, Pak ya, untuk Cianjur aja, Pak ya. Oke, berarti tahun depan juga bisa meningkatnya masih cukup banyak juga, Pak ya. Pastinya, Pak. Oke. Jadi ini menariknya WMU memang kalau saya lihat kan bisnisnya itu yang agak lain, Pak ya, dari di karkas, Pak ya. Dibandingkan yang lain itu kan lebih banyak ke feed atau boiler tuh Pak ya. Nah, cuman saya juga sempat pengen tahu juga Pak. Kalau karkas ini kan diberitakan beberapa lama terakhir itu kan ada misalnya dari Brasil, daging itu bisa jadi pesaing dari WMU nggak Pak ya? Kemudian juga dengan adanya karkas ini berarti kan kalau harganya fluktuatif mungkin WMU nggak dirugikan Pak ya. Tapi kalau misalnya trennya lagi seperti sekarang, misalnya harganya lagi naik-naik gitu Pak, apakah WMU malah lebih dirugikan Pak ya? Misalnya kalau pas naik, Pak, kalau pas turun kan tentu saja WMU lebih diuntungkan kan Pak ya. Itu kira-kira gimana strateginya Pak? Makasih Pak. Aduh, langsung to the point nih Pak, yang lagi anget-angetnya. Yang pertama menyikapi terkait dengan kemungkinan importasi dari Brazil ya Pak. Jadi kita memang manajemen mengambil sikap bahwa bagaimana kita menyikapi sebuah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Kita yakin bahwa kita bisa kolaborasi gitu ya terkait dengan kemungkinan akan masuknya daging Brazil, di mana memang
tadi kami sampaikan bahwa channel distribusi ataupun market network kita sudah sangat luas, sehingga kita bisa berkolaborasi di area situ. Kalau bicara peribahasanya mendatangkan atau membeli itu lebih mudah daripada menjual atau membuang barang. Jadi kita kolaborasi di titik itu, karena di mana kita juga disupport oleh holding company kita, Widodo Makmur Perkasa, itu sudah lebih dari 25 tahun bergerak di industri sektor pangan. Jadi kalau di market itu daging ayam sama daging sapi itu bersebelahan, Pak. Jadi kita untuk penetrasi ke market itu tidak cukup sulit karena kita sudah disupport atau diawali oleh holding kita. Jadi satu, kita bisa berkolaborasi ke arah market network ataupun penjualannya di sana. Dan yang kedua, dari segmentasinya sendiri, kemungkinan kalau isunya sih daging yang masuk, daging Brazil yang masuk itu relatifly ukurannya besar, Pak. Sehingga segmentasinya itu kemungkinan besar akan masuk ke arah industri atau ke pengolahan atau untuk bahan baku meat processing. Nah, di sana ruangnya memang masih cukup lebar terkait juga peningkatan produk-produk olahan yang ada. Kalau commonnya di masyarakat Indonesia itu memang minat di karkas itu di bobot 0,9, 1 kilo, 1,1, Pak. Commonnya ya, untuk dimakan dalam bentuk ayam. Nah, kemungkinan besar importasinya Brazil itu akan kita distribute ke segmentasi industri, Pak. Seperti itu. Yang ketiga, ujungnya adalah bagaimana Widodo Makmur Unggas melakukan cost efisiensi. Itu sih ujungnya, Pak Surya. Jadi kalau kita tadi sampaikan bahwa kita itu perusahaan belum cukup lama ya, berdiri 5 tahun sebelumnya, sehingga seluruh teknologi terbaru dari mulai manajemen farming sampai dengan hatchery dan slaughterhouse itu kita menggunakan teknologi yang baru, sehingga dari sisi proses produksi itu kita sudah efisien di arah sana. Nah, tinggal kita menjaga terkait dengan supporting bahan baku, yaitu kalau kita bicara ayam itu mungkin 50-60% HPP cost-nya itu dari pakan. Nah, pakan sendiri itu 45-50%-nya itu bahan bakunya dari jagung. Nah, kita bicara jagung ini memang ketika supply terhadap jagung kita ambil dari eksternal, posisi harga saat ini 5.500 sampai 6.000 itu cost yang sangat luar biasa, sehingga tadi kami sampaikan bahwa Widodo Makmur Perkasa Group, salah satu anak usahanya bergerak di bidang komoditi dan juga plantation, di mana sudah ber-MOU dengan beberapa perusda daerah untuk melakukan penanaman jagung, Pak. Untuk melakukan penanaman jagung. Kita di area salah satu provinsi di Sumatera itu di angka 6.000 hektar, di salah satu provinsi di Sulawesi itu 3.000 hektar. Dan juga ada di wilayah Indonesia Timur sebagian. Nah, itu dengan corn plantation mandiri kita bisa mereduce terhadap HPP jagung itu di bawah Rp3.000, Pak. Sehingga impact-nya itu hampir bisa mereduce cost hampir 50%-nya sendiri. Nah, itu nanti sebagai gambaran bahwa kita juga sudah mempersiapkan internally terhadap cost efisiensi sehingga bisa bersaing juga pada nantinya. Kira-kira mulai tahun depan, Pak. Kalau yang harga itu, Pak, tadi gimana kalau misalnya harga naik kan biasanya kalau misalnya berfluktuasi kan WMU lebih diuntungkan, Pak, ya, dengan karkas ini kan. Tapi kalau misalnya trennya lagi naik itu strategi Bapak gimana, Pak? Apa malah dirugikan nggak WMU-nya atau nggak, Pak? Tren harga karkas ya, Pak? Ya. Enggak, Pak, karena memang di satu sisi ketika terjadi crash market terhadap live bird ya, Pak, terhadap ayam hidup, itu memang kita momennya untuk melakukan menyerap terhadap posisi itu, sehingga HPP kita sangat rendah. Nah, kita berani kontrak long term
dalam 6 bulan, akan tetapi dari sisi harga kita review by month, sebulan kita review. Jadi secara kontrak kuantiti jangka panjang, tapi harganya kita review, sehingga tadi yang di concern dari Pak Surya itu harganya kita tetap mengikuti market, Pak. Oke. Mungkin Mas Lukman ada pertanyaan, Mas Oke. Lukman? Terima kasih. Jadi karena tadi hampir 90% revenue dari Karkas ya, Pak Andi ya. Jadi banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Karkas ya. Oleh karena itu mungkin saya summary aja, nanti mungkin pelan-pelan kita coba jawab satu persatu ya. Nah, kan karena sekarang yang terjadi adalah majority revenue stream coming dari Karkas line ya. Nah, bagaimana nih WMUU melihat barrier to entry produk dari peers atau dari pesaingnya ya, terutama juga tadi udah dijawab yang terkait dengan Brazil, seperti itu udah dijawab ya. Nah, lalu bagaimana distribusi produk Karkas untuk approach market share yang sebesar 3,7 ton itu, Pak? Ya, kalau kita breakdown terkait dengan segmentasinya sendiri, Pak Lukman. Jadi kita itu 60% produk kita ke retail. Akan tetapi memang distribusi channelnya ada yang general trade dan juga ada modern trade. Kalau modern trade bicara ke Lotte, Carrefour, dan modern market. Ke general trade itu lebih ke agent distributor kita yang memang di beberapa provinsi sudah eksis gitu, Pak. Nah, tinggal sisanya itu ke arah industri dan juga di sektor lainnya. Seberapa sulit sih Pak pemain lain untuk masuk ke lini Karkas ini, Pak? Jadi kalau pemain lain gitu ya Pak, memang kalau kita bicara vertical integrated dari mulai feed mill sampai dengan slaughterhouse itu memang dibutuhkan modal yang sangat besar, Pak. Ya. Jadi kita itu sudah bisnis plan kita untuk setiap tahun itu capex spending kita di angka 1,2 triliun untuk setiap tahunnya sampai dengan menuju ke 10 tahun ke depan. Jadi kalau sepotong-sepotong misalnya kita hanya masuk di industri peternakannya aja, nah itu akan terjadi resiko pada saat harga live bird atau pada saat panen itu harganya jatuh. Nah itu resiko, Pak. Ketika bicara hanya di sektor RPA-nya saja, nah itu juga pasti ada resiko juga terkait dengan supply-nya di mana. Marketnya pun juga tidak bisa semata-mata. Jadi rata-rata itu hanya lokal, Pak. Lokal ya? Lokal. Saat ini hanya lokal. Jadi per kecamatan itu ada slaughterhouse yang tradisional dengan kapasiti mungkin hanya 1.000 ekor gitu, Pak. Okay. Jadi lokal spot aja. Oke. Ini kalau terkait dengan cost structure-nya gimana, Pak? Kalau di sisi kan kalau sekarang WMU ini udah integrated ya vertikal ya. Apakah beli DOC kemudian di-raise sendiri atau gimana, atau beli boiler kemudian dipotong, atau mungkin punya konsep yang lebih fully integrated kalau sekarang? Kalau sekarang kita bicaranya PT Hidro Mambrunggas adalah perusahaan yang fully vertical dari feed mill sampai dengan slaughterhouse. Jadi feed mill, breeding farm, broiler farm itu hanya part of supporting aja, Pak. Okay. Karena ujungnya semua hasil dari live bird itu akan kita masukkan ke slaughterhouse kita. Jadi memang untuk yang kenapa kita beda dengan fish, karena memang fish itu lebih fokus di upstream. Revenue driver mereka ada di feed mill, DOC gitu ya Pak. Nah itu berbanding terbalik dengan BTBMU di mana memang feed mill, breeding farm, broiler farm itu hanya supporting aja, di mana output ujungnya downstream, yaitu di slaughterhouse. Nah fasilitas sendiri yang kita bangun itu 60% itu disupport oleh hasil dari live bird internal. Nah, 40%-nya itu kita untuk menjaga ketika ada crash market di market ketika harga live bird turun, nah itu waktunya untuk menyerap terhadap live bird tersebut. Oke.
Nah, terkait dengan ini Pak, market share dari Karkas produk sendiri kan saat ini WMUU sudah di level berapa Pak? Apa sudah berada dalam top 5 secara nasional atau masih lebih rendah dari itu? Kita tuh tahun lalu baru 0,7% Pak, atau Oke. setara 1,1 triliun, itu masih sangat rendah Pak. Dengan kalau 0,7% itu kita kali dengan kebutuhan daging nasional di angka 3,7 juta ton tahun lalu ya Pak. Itu baru kita bisa mensupport 0,7%. Nah, tahun ini ada kenaikan terhadap kebutuhan daging nasional di angka 3,9 juta ton, tadi kita sampaikan. Nah, kita juga targetkan 4,3 triliun revenue kita di tahun ini itu hanya mensupport market share 3,6%. Nggak gede, Pak. Nggak gede, Pak, untuk tahun ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi revenue-nya memang nampak ada lonjakan gitu ya Pak, hampir 300-400 kali. Tapi kalau kita compare terhadap market share itu tidak besar, baru diangkat. Itu strategi ekspansi market share-nya ngambil market orang lain atau karena memang kapasitas kita lebih tinggi sehingga kita bisa mensupport kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tidak dijawab oleh kita, Pak? Ya, jawabannya poin yang kedua, Pak. Jadi memang permintaan di market itu masih sangat besar, sehingga kita mau tidak mau harus mengekspand terhadap production facility kita untuk bisa mensupport terhadap permintaan yang ada. Jadi tadi kita sampaikan bahwa konsum per kapita kita masih sangat rendah, Pak, 12 kilo per kapita. Tapi kita yakin bahwa dengan meningkatnya pendapatan seseorang itu akan meningkat juga terkait dengan quality life dan juga kebutuhan protein lah. Jadi protein hewani ini memang masih sangat murah, yaitu ayam. Sehingga kita yakin bahwa dengan konsum per kapita yang sekarang masih sangat rendah dan pertumbuhan pendapatan penduduk yang increase di setiap tahunnya, kita yakin bahwa konsum per kapita terhadap poultry ini akan naik gradually setiap tahunnya. Gitu, Pak. Oke Pak, tadi sudah mungkin terjawab banyak terkait dengan Karkas dan juga bagaimana pengelolaan operasionalnya. Nah, sekarang terkait dengan rencana-rencana yang dulu ditargetkan pada saat IPO, Pak. Waktu itu kan dulu kebutuhan dana untuk IPO sekitar 1,9 ya rencananya untuk beberapa penyelesaian proyek-proyek di Ngawi, Praci, Semin, dan lain-lain. Kemudian ketika IPO kan kalau nggak salah raise-nya sekitar 350 billion. Nah, ini priority-nya gimana, Pak? Untuk kelanjutan dari proyek-proyek, apakah ada prioritas, kemudian apa yang menjadi didahulukan, kemudian nanti akan ada funding lagi, itu seperti apa, Pak? Ya, sesuai yang kami sampaikan di awal terkait dengan progres terhadap produk facility kami, memang kami dari hasil IPO kita gunakan untuk ekspansi terhadap bisa dikatakan integrated juga, karena kita mulai membangun breeding farm kita yang ada di Semin, terus nanti ujungnya ada hatchery, penetasan, setelah itu dibawa ke Praci Mantoro, Pak, itu broiler farm kita. Nah, dari situ nanti ke slaughterhouse. Jadi hasil dari IPO bisa dikatakan itu mensupport terhadap rencana capex spending kita di tahun ini, integrated juga. Integrated poultry juga, tapi bahwa ada alternatif lain terkait dengan kekurangan, karena memang kita tadi kami sampaikan setiap tahunnya kita akan spend di angka 1,2 triliun, sehingga kita akan mencoba untuk tentunya dari hasil IPO ditambah juga dari laba berjalan kita juga masih mampu untuk melakukan sampai dengan Q3 ini, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, ini kan pembangunan RPA yang di Girintoro sudah hampir selesai atau sudah selesai Pak sekarang Pak? Ya di mana Pak? Sorry Pak. Girintontro Pak. Oh, Girintontro. Itu RPA ya Pak? Iya Pak, RPA. Ya, itu sudah commissioning di awal tahun kemarin dan sudah staging production Pak. Oke, sudah staging production Pak ya. Dan ya, harapannya dengan itu selesai ada tambahan, udah masuk ke dalam rencana yang tahun ini ya Pak ya. Oke, very good, very good.
Kemudian terkait dengan ini Pak, menghitung demand di pasar Pak. Ya, kan kalau kita lihat dari CAGR tuh yang cukup tinggi Pak ya, apakah ada resiko Pak? Atau misalnya ada adjustment sehingga kalkulasi-kalkulasi dari proyek yang sedang dikerjakan, kemudian completion date-nya itu jadi nggak miss Pak? Demand terhadap market, maksudnya Iya, Pak? Betul. Ya kita pastinya dalam melakukan sebuah bisnis strategi itu pasti menyesuaikan terhadap demand. Jadi apa yang kita bangun itu sudah sangat inline terhadap kebutuhan yang ada di market posisi saat ini, Pak. Jadi ya kembali lagi bahwa dengan peningkatan konsum per kapita di setiap tahunnya dan kebutuhan di tahun ini saja sudah 3,9 juta ton gitu ya. Dan kita juga baru bisa menggrab itu di angka 3,6% itu saya rasa masih sangat terbuka lebar market di Indonesia ini Pak. Dan juga di slaughterhouse kita itu kita bangun standar untuk bisa kita melakukan ekspor Pak. Jadi panel insulation maupun dinding itu kita bebas bakteri dengan sertifikasi dari Buskup dan beberapa peralatan itu sudah bisa standar untuk melakukan ekspor seperti itu. Jadi marketnya kita sudah siapkan production facility kita untuk bisa doing ekspor. Mudah-mudahan bisa mulai di akhir tahun ini. Terkait dengan distribusi Pak, kan tadi dan juga facility yang ada kan lebih banyak terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Apakah nanti untuk distribusi produk ke daerah-daerah lain di luar Jawa itu memang akan buat fasilitas yang integrated juga, atau misalkan cuma storage aja untuk nampung produk-produk yang dibawa dari Jawa, Pak? Kebetulan kita untuk market itu sudah sampai ke Sumatera, Kalimantan, Pak. Bahkan kemarin kita sudah ber-MOU untuk support terhadap kebutuhan di Indonesia Timur juga, Pak. Nah, kalau strateginya memang cukup dengan distribusi terhadap storage aja, tanpa harus membangun production facility for storage di area-area sana. Karena memang kita kemarin mencoba untuk mengirim dari Tanjung Mas ya, ke Kalimantan itu masih kualitasnya masih sangat bagus dan tidak ada kendala. Oke. Kalau boleh tahu Pak, apa keunggulan punya facility di Jawa ketimbang di daerah-daerah lain Pak? Padahal kan misalkan, ini contoh kasus ya, Kalimantan kan lebih luas gitu wilayahnya, apa ayam bisa nggak tumbuh lebih bagus di sana atau gimana Pak? Atau masalah resources sumber daya manusia atau masalah yang lain? Ya, Pak Lukman, banyak hal yang mendasari kenapa Widodo Mangununggas fokus di area Jawa. Satu, memang marketnya masih sangat besar di area Jawa, Pak, marketnya sendiri. Tapi kalau dari segi resource, dari tanahnya sendiri juga masih sangat murah, dan SDM-nya pun juga sangat melimpah. Dan bicara terkait dengan infrastruktur, kita memang di Jawa ini ya diuntungkan lah, karena memang infrastruktur bagus ya. Sangat bagus, sehingga hal-hal itu yang mendasari kenapa kita fokus di Jawa dulu, Pak, untuk 4-5 tahun ke depan. Oke. Dalam kuartal depan, Pak, ada fasilitas-fasilitas yang dibangun yang sudah selesai atau sudah bisa beroperasi sehingga bisa nambah revenue, Pak? Atau mendukung bisnis? Kuartal depan maksudnya, Pak? Kuartal depan. Kita target staging itu mulai ada peningkatan di breeding farm, Pak. Nah, itu akan menambah production DOC kita. Impact-nya akan ada di Q3 untuk penambahan kapasitas di DOC-nya ya Pak. Karena membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk fase global. Oke. Kemudian nih pertanyaan terkait, ya biasa Pak, Bapak kan pengusaha gitu ya, berusaha di wilayah-wilayah yang mungkin memberikan support kepada sekitar. Kalau CSR program yang dilakukan seperti apa Pak? CSR kita hampir pasti yang kita sasar daerah-daerah yang terdekat dengan produk-produk
area-area fasilitas kita, Pak, seperti di daerah istimewa Yogyakarta, terus di Klaten, Wonogiri, atau surrounding area di situ, dan juga di Cianjur. Lebih banyak sasaran kita itu adalah pesantren, Pak, atau yayasan yatim piatu. Itu yang concern kita paling pertama sih. Dan kebetulan memang produk kita sendiri memang produk pangan, Pak, sehingga tidak perlu sulit untuk mengcover CSR. Jadi kita hanya perlu bawa telur, ayam, dan itu pun sudah bisa sebagai ini kita program CSR. Mungkin sekarang pertanyaan nggak ke Pak Andi, tapi ke tim dari Samuel. Mungkin Pak Pak bisa jawab gitu ya. Beberapa teman dari Samuel bisa jawab nih. Ada yang bertanya nih kan. Setelah harga 240 sekarang saham WMUU gerakannya hanya di level 200, 206, 200 ini. Ya. Ini kira-kira analisis teknikalnya gimana nih Pak? Ada yang nanya nih di pertanyaan gitu, bukan saya yang nanya ya. Ada yang nanya. Mungkin ada teman dari Samuel yang bisa menjawab, membantu Pak, silakan. Mungkin kita nggak jawab teknikalnya deh ya, kita jawab secara fundamental aja. Betul. Kalau kita lihat angkanya Pak Andi tadi, yang tahun ini kan berarti profit bisa naik 4 kali lipat ya. Tahun depan kalau kita proyeksikan juga bisa naiknya 150% dibandingkan tahun ini, kalau itu benar tercapai ya. Itu berarti kan price earning ratio tahun ini itu cuma sekitar 8,9%. Ini saya bukan promosi sih ya, saya cuma pas lihat angkanya tadi Pak. Jadi 8,95% ini 8,95 kali P ini kan berarti kalau dibandingkan dengan peers-nya itu kan relatif terdiskon ya. Karena peers rata-rata sekitar 15 kali ya. Nah, kalau tahun depan benar bisa tercapai juga yang tadi 150% naik laba bersihnya, berarti P-nya itu di bawah 4 kali kalau kita hitung ya. Jadi itu memang valuasi yang menurut saya sih cukup murah ya. Cuman masalah naik apa enggaknya mungkin orang belum tahu bahwa profitnya bisa setinggi itu ya tahun ini ya. Karena kan kalau first Q dilihat kan misalnya kayak fasilitas yang di Cianjur juga kan belum beroperasi ya, bulan Juni gitu ya. Jadi orang memperkirakan kalau misalnya first Q cuman segitu doang naiknya gitu kan tahun full year jangan-jangan juga tinggal kali 4 gitu ya. Padahal kan ceritanya kan nggak begitu ya. Kalau dilihat kan dari pemaparan dari Pak Andi tadi kan harusnya sih tinggi banget gitu naiknya, bisa 4 kali lipat gitu. Jadi itu memang yang membuat kenapa harganya, perkiraan saya kenapa harganya nggak bergerak ya saat ini ya. Mungkin itu sih. Oke. Lagian juga tadi kemarin saya ke toko-toko daging ya, itu antrian orang banyak banget beli daging gitu, mau lebaran. Harusnya sih bagus lah prospek dari bisnis unggas ini daging ayam gitu ya. Kalau ini terakhir ke Pak Andi, mungkin Pak Andi ada kerjasama dengan kayak fast food restoran seperti itu nggak Pak untuk mensuplai produk ke mereka? Ya kalau list customer base kita yang bergerak di restoran sudah lumayan cukup banyak Pak. Kalau boleh kita sounding Pizza Hut, beberapa abnormal itu kita sudah masuk dan ayam geprek, ayam goreng Karawaci dan juga geprek Densu itu kita sudah masuk kalau restoran. Dan beberapa sektor yang di luar jadi kalau tim marketing itu selalu bikin surprise management Pak. Kebun binatang aja kita masuk Pak. Kalau Bapak ke Fauna Land di Ancol itu macan sama lionnya itu makan ayam kita tuh Pak. Iya Pak. Kita lagi coba untuk masuk ke zoo yang lain, Taman Safari itu. Kita juga lagi proses untuk bisa masuk ke sana karena kebutuhannya juga sangat besar juga terkait dengan terima kasih. Untuk diferensiasi market kita Pak, diferensiasi market kita. Tuh Pak Surya Dharma, jadi ayamnya ayam yang dimakan sama macan bukan ayam tiren Pak, ayam dari WMUU bagus itu. Ayam fresh Pak. Macannya sehat jadi. Macannya buayanya jadi sehat jadi, makanya bagus nih WMUU nih, menyehatkan macan dan fauna di itu juga. Ini kebetulan ada William Mamudi nih. Iya nih William nih. Teknik analis kita mungkin bisa share Will. Bisa share Will, William. Ini kalau orang nggak dikasih lihat gambarnya William nih kayaknya nggak mau beli ayam. Halo, beliin KFC, beliin ayam yang benar. Ini ayam digital nih.
Halo semuanya. Ya, jadi saya tambahin aja ini kalau dari segi teknikal, sebenarnya sih saya ngelihat PMUU tuh udah nguji support lama ya, di sekitar 200-an ini dari bulan Februari. Jadi ini kita sudah 2-3 bulan terakhir, menurut saya sih sekarang orang-orang lagi ngumpulin ya PMUU di bawah. Saya kasih target untuk teknikal yang paling itu kita sempat nyampe di atas 300 loh Pak, 370 itu mesti target paling jauh ya. Baru setelah itu kita rally all time high. Cuma gini, saham-saham poultry itu sebenarnya lagi ya sebenarnya short termnya correction ya. Kemarin itu kita bulan lalu lihat rally dan sekarang bulan ini itu kita masuk Mei kecenderungannya memang koreksi. Jadi sekarang ini kalau WMU-nya belum gerak menurut saya sih masih wajar ya kalau ngelihat pergerakan sektoralnya. Saya Will, sih bisa di-share nggak, Will? Kenapa? Mungkin chartnya mungkin bisa di-share biar lebih jelas. Share Iya, Pak. screen dulu. Oke, Pak. Sebentar. Ini saya buka dulu ya. Sebenarnya kalau dalam kondisi kayak sekarang sih beli di support lebih bagus ketimbang beli habis breakout ya. Ini Pak, saya coba share di sini. Kalau udah pas breakout buru-buru minta pengen beli lagi kan. Kayak gini situasinya sekarang Pak. Kalau dilihat itu kita ini pas banget kan di support bawah nih 200 tuh kita nggak pernah jatuh tuh sekarang tuh. Saya ngelihat tuh WMUU ya sempat lah kita nguji-nguji bawah 200 tapi selalu ditahan. Dan menurut saya sekarang ini kita lagi membentuk circle rounding yang baru sih. Kalau untuk target WMUU, saya taruh targetnya kita mestinya bakal balik lagi 372 di sini nih. Masalah ini hanyalah waktu ya. Kita ini kalau ngelihat kan pergerakan WMU itu paling laggard dibanding semua saham poultry. Ya menurut saya sih peluang. Memang seperti yang tadi bilang Pak Meluk, kalau kita ini bisa beli buy on weakness pas WMU dijaga terus di 200-an ini. Target kalau 372 kejauhan, paling enggak kita bakal nutup gap sih di 280 yang saya pantau ada di sini nih, di chart 280. Jadi pada harga sekarang di 200 itu kita ada peluang naik ya 240, 20 ya 40%-an masih bisa lah paling enggak kalau dari 200 280. Kalau ke 372 sih jelas itu jauh lebih tinggi lagi udah hampir 80%-an lebih ya. Kalau dari sisi saya sih 240 udah cakep tuh. 240 udah untung 20% aja udah kalahin semua deposito dan lain-lain itu. Amin Om. 240 itu kan high pas pertengahan April. Iya betul. Bisa sih nyampe situ. Berarti juga pas banget kok pertengahan rounding bottom yang kebentuk ini. Memang masalahnya waktu sih. Kita harus main sabar-sabaran. Kalau saya bilang ke orang WMU ini sekarang udah ditahan di support, waktunya beli. Orang selalu nanya, lu kapan naik ya Pak? Saya bilang sih ini hanya masalah waktu. Laggard iya karena di baru IPO ya, karena di baru IPO sentimennya itu masih belum terlalu kencang dibanding saham-saham poultry lain yang udah lebih mapan dalam lama pasar modal. Sekalinya dia udah ngikutin sentimen sektoral sih ini bakal capai semua sih targetnya. Thank you William. Besok beli hari Senin. Oke. Thank you. Saya balikin ke Pak Surya Dharma, silakan Pak. Ya, mungkin Pak Andi bisa memberikan closing statement, Pak. Ya, baik Pak. Ini closing statement titipan juga supaya dari Pak Dirut Pak, jadi agak saya baca ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Surya, Pak Lukman, Pak William, dan juga rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir pada momen webinar pada sore hari ini. Jadi sekali lagi PT Widodo Makmur Unggas Tbk adalah merupakan perusahaan perunggasan yang terintegrasi dan dengan fokus bisnis di downstream pada slaughterhouse untuk menghasilkan produk daging unggas yang aman, sehat, utuh, dan halal tentunya, serta dengan harga yang terjangkau. Kami senantiasa berkomitmen untuk fokus mempertahankan posisi kami sebagai pemimpin di bidang peternakan ayam terintegrasi di Indonesia yang berfokus pada segmen daging ayam melalui pengembangan bisnis serta inovasi layanan dan produk, dan tentunya memiliki prospek yang menarik dan menguntungkan dengan prinsip tumbuh dan sukses bersama. Mungkin itu closing statement dari kami, Pak Surya, Pak Lukman, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi. Terima kasih Pak. Jadi buat Ibu Bapak yang mungkin belum sempat melihat WMU selama ini ya, harganya ini mumpung belum naik, kalau misalnya mau beli gampang banget, itu tinggal buka app Star punya apps-nya dari Samuel, mungkin lebih gampang, buka cuma 1 hari ya.
Jadi itu kesempatan saat ini mungkin seperti William tadi katakan kan harganya belum naik ya, legat ya dibandingkan ketinggalan dibandingkan yang lain. Jadi jangan sampai ketinggalan juga gitu ya. Mudah-mudahan sih yang diproyeksikan oleh Pak Andi tadi itu benar-benar terjadi ya. Jadi kita sama-sama lah, amin lah. Terima kasih semuanya. Mas Lukman, terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Lukman, Pak Surya, thank you Pak. Pak. Thank you semua, William, thank you, bye-bye. Iya Pak William, thank you. Sama-sama.